Saudara-saudara, sore hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan Allah. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai standar moral kerajaan Allah. Tadi sudah dibacakan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, saudara, standar moral orang Kristen itu tidak terikat dengan huruf-huruf mati, ya. Huruf-huruf aturan-aturan yang mati begitu, ya, yang harus taat, ya. Tidak boleh meleset satu huruf pun, ya, seperti itu. Intinya bukan itu. Memang firman Tuhan ditulis di dalam huruf-huruf. 10 hukum Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi itu ditulis dengan huruf-huruf, ya. Tapi itu bukan huruf-huruf yang mati yang akhirnya mematikan. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang beragama atau merasa beragama, mereka terikat dengan huruf-huruf mati, ya, huruf-huruf yang tertulis, ya. Jadi mereka berusaha bagaimana rupa untuk menggenapi semua secara literal, secara huruf yang tertulis, tapi lupa bahwa sesungguhnya hukum itu harus dijalankan mulai dari hati. Ya, bukan sekedar huruf-huruf mati atau huruf-huruf yang literal tertulis lalu kemudian membunuh kita. Itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Sehingga mereka menjadi orang yang kejam, orang yang bengis. Lihat saudaranya salah sedikit, langsung ditebas. Mirip orang-orang beragama, ya. Salah sedikit, kafir kamu. Salah sedikit, kamu, saya bunuh kamu. Ya, karena mereka terikat kepada huruf-huruf yang mati. Tapi firman Tuhan bukan firman yang mati. Firman yang terikat dengan huruf-huruf yang mati. Dan ini yang saya mau jelaskan di bagian ini, saudara. Nah, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius tadi yang sudah dibacakan memberikan makna yang sejati mengenai hukum Taurat, hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya itu seperti apa? Memberikan makna yang sejati atau mengemukakan, bukan memberikan, ya. Hukum Taurat itu sudah punya makna, sudah bermakna. Tapi Yesus di sini bukan memberikan makna baru, tapi mengemukakan makna yang sesungguhnya dari Taurat. Dan kedua, menjadikannya lebih dalam daripada sekedar mengerti sebagai huruf-huruf yang akhirnya mematikan, yang akhirnya menimbulkan farisi-farisi atau orang-orang keras kepala yang hanya taunya mengkafir-kafirkan orang lalu membunuh sesamanya. Paham, ya? Nah, saudara, di dalam Injil Matius itu tadi ada dua prinsip saya katakan tadi. Yesus mengemukakan makna yang sejati daripada Taurat. Kedua, memberikannya sesuatu yang lebih dalam, ya, untuk dipahami. Tidak sekedar hanya huruf-huruf yang mati. Nah, ada dua contoh di sana yang harus saya pakai. Yang pertama-tama, saudara, kalau saudara-saudara membaca di ayat 21 dan 22, ya. Saya akan mencoba membaca kembali ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, kamu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Saya tidak akan menjelaskan kata per kata di sini artinya apa, ya, karena tidak ada waktu saya menjelaskan itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana hukum ke-6 jangan membunuh itu diberi atau dikemukakan makna yang sesungguhnya oleh Tuhan Yesus dan diberi pendalaman, ya, yang orang-orang Yahudi itu tidak tahu, yang mereka buta. Ya, kalau menurut orang Yahudi membunuh itu apa? Ketika seseorang mengambil pisau atau pedang lalu menusuk sesamanya tanpa alasan, dia tidak sedang menjalankan penghakiman Tuhan, maka itu membunuh. Ya, bahkan ada juga membunuh tanpa sengaja. Kalau saudara membaca dalam kitab Taurat Perjanjian Lama, di dalam kitab-kitab Musa, di sana ada orang membunuh tidak sengaja.
Misalnya suatu saat dia dengan temannya pergi ke hutan, potong kayu, pok, 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 lalu kemudian mata kapak itu lepas dan terbang. Lalu mata kapak itu mengenai kepala temannya, kepalanya terbelah dan mati. Nah, ini namanya membunuh dengan tidak sengaja. Dan orang ini tidak boleh dibunuh. Maksudnya orang yang tadi membunuh dengan tidak sengaja itu tidak boleh dibunuh. Tapi dia harus melarikan diri. Melari ke kota perlindungan. Ada kota tertentu yang ditentukan untuk berlindung di sana, lalu perkaranya nanti diperiksa. Ya, itu membunuh dengan tidak sengaja. Tapi kalau dia tidak lari, nanti keluarga atau saudara si orang yang dibunuh dengan tidak sengaja tadi dengan mata kapak, itu bisa bunuh dia dan tidak ada hutang darah di sana. Ya, itu aturan di dalam perjanjian lama, saudara. Itulah membunuh, ya. Jadi ketika seseorang melepaskan atau mencabut nyawa sesamanya, itulah membunuh. Tapi kalau hanya itu membunuh, sangat dangkal sekali. Orang yang berencana dalam hati mau membunuh sesamanya, tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa dikatakan salah, betul ya? Soalnya dia belum ambil parang, belum ambil pedang, belum tusuk sesamanya. Tapi dia sudah punya rencana. Atau dia punya kebencian luar biasa. Tunggu kamu nanti. Kamu saya kasih racun nanti makananmu. Ya. Ini sudah dosa, saudara. Tapi kalau ikut tafsiran orang Yahudi, itu belum membunuh. Paham ya? Maka Tuhan Yesus berkata, no, bukan seperti itu. Ya, hukum Taurat bukan hanya seperti itu. Hukum Taurat itu artinya jangan membunuh apa? Ketika hatimu saja sudah tidak beres terhadap sesamamu, engkau membenci dia, engkau memikirkan hal-hal yang jahat, bahkan mungkin merencanakan hal-hal yang jahat, kau sudah berdosa. Ya, maka di sini Tuhan Yesus berkata apa di sini? Ya. Tetapi mungkin saya baca dari ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah. Ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Artinya kata-kata keras ini tadi itu keluar lahir dari motif kebencian, dari motif ingin mencelakakan sesamanya, mencelakakan saudaranya. Nah, bagi Tuhan Yesus itu sudah dosa. Itu bukan sesuatu yang biasa, karena dia belum membunuh, belum mengambil pedang, belum menusuk temannya, belum mengambil nyawa sesamanya, maka itu bukan membunuh. Tidak, kata Tuhan Yesus, engkau membenci saja sudah membunuh itu. Ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu bagaimana hukum Taurat itu dikemukakan makna yang sesungguhnya oleh Tuhan Yesus dan diberi pendalaman. Ya. Lalu yang kedua ada contoh lain, saudara. Di dalam ayatnya yang ke 27 dan 28 saya akan membaca. Ayat 27 dan 28. Sebentar ya. Ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Saudara ingat satu kisah bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ya, itu menjebak Tuhan Yesus ya. Mereka menangkap perempuan yang kedapatan berzinah. Mungkin nyalakan dulu lampu di depan sana. Ya, mereka menangkap perempuan yang kedapatan berzinah ya. Tapi ada yang aneh di situ. Saudara lihat keanehan enggak? Tangkap perempuan kedapatan berzinah. Bisa tidak perempuan itu berzinah sendiri tanpa laki-laki? Jadi yang ditangkap cuma perempuan loh, laki-laki enggak ada. Nah, ini sudah aneh, saudara. Ini sesuatu keanehan ya. Dan terlihat sekali mereka hanya mau menjebak Tuhan Yesus di sana. Ingin mempersalahkan Tuhan Yesus ya. Ya. Nah, saudara-saudara, bagi orang Yahudi yang kedapatan
berzinah, ya, kedapatan langsung itu berzinah. Bagi orang Yahudi, itu akan dibawa ke lapangan, diperiksa dengan 2 atau 3 orang saksi. Ya, tidak perlu banyak-banyak, 2 atau 3 orang saksi, itu langsung bisa dilempari batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan begitu. Barang siapa melihat saja tanpa melakukan dan menginginkan dalam hati, itu sudah berzina. Jadi ini sama dengan membunuh tadi. Tuhan Yesus memberikan makna yang lebih dalam, yang lebih tajam lagi mengenai hukum Taurat, saudara. Dan kalau saudara melihat di situ, di dalam ayat selanjutnya tidak dibacakan tadi, saudara, ini adalah sesuatu gaya bahasa yang sangat-sangat berlebih-lebihan, ya. Dibesar-besarkan, saudara, dilebih-lebihkan. Saudara coba lihat di ayatnya yang ke-29. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan baik-baik. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Kan mata ini tadi melihat, kan? Lihat, ingin, sudah berzina dalam hati. Nah, kata Tuhan Yesus, itu sudah dosa. Dan karena dosa, Tuhan Yesus memberikan kata-kata keras, mirip tadi yang membunuh tadi. Hadapkan ke pengadilan, serahkan ke neraka yang menyala. Siapa yang bilang jahil kepada saudaranya? Karena ada kebencian, itu sudah membunuh. Nah, sama ini tadi. Memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hatinya. Maka kalau matanya yang kanan yang menyesatkan, cungkil itu buang. Ini bukan harafiah, saudara, ya. Wah, kalau harafiah, tidak ada laki-laki punya mata. Ya, tidak ada laki-laki punya mata, saudara, ya. Belum menikah sudah hilang mata semua. Ya, betul tidak? Ya, waktu belum menikah, kan waktu masih bujang, jalan-jalan ke MOG atau Matos. Itu kan cewek yang jaga-jaga stand kan cantik-cantik, ya. Walaupun tidak cantik sebetulnya, tapi kan make up-nya itu ya pakai gincu, pakai macam-macam. Ya tadinya biasa wajahnya, tapi kemudian jadi cantik. Ya jalanlah misalnya Muriwali yang masih muda, ya, masih bujang, belum serahkan diri jadi hamba Tuhan, masih ada nakal-nakal begitu. Jalanlah, lihat, main mata begitu, ya. Itu saja sudah berzina, kata Tuhan Yesus. Berarti saya bisa-bisa tidak punya mata. Saudara tidak punya mata, tidak usah ketawa, saudara. Kita semua tidak punya mata. Yang perempuan jangan dikira, bebas kita. Karena yang perintah ini hanya untuk laki-laki. Barang siapa laki-laki memandang lawan jenisnya perempuan lalu menginginkan dalam hati, dia sudah berzina. Maka cungkil mata. Bebas kita. Tidak, perempuan sama. Engkau memandang laki-laki yang bukan suamimu atau bukan pasanganmu dan menginginkan dia dalam hati, matamu harus dicungkil, kata Tuhan Yesus di sini. Tapi itu tentu bukan harafiah, ya. Artinya apa? Serius itu. Perzinahan itu dari hati, itu maksudnya, maka koreksi hati. Perzinahan itu bukan hanya ketangkap di kamar begitu, ya. Ketangkap mereka berdua-duaan, telanjang-telanjang di kamar. Lalu dikatakan itu berzina. Tidak. Berzina itu sudah dari sikap hati, maka bereskan hati. Maka inti daripada bagaimana Tuhan Yesus di sini mengemukakan makna yang sesungguhnya dari Taurat, dan bagaimana Tuhan Yesus di sini memberikan pendalaman terhadap Taurat, itu adalah apa? Bahwa masalah hukum moral Kristen itu adalah masalah motif hati yang terdalam, bukan sekedar kata-kata Taurat yang tertulis, ya, di dalam tulisan-tulisan huruf-huruf yang mati, tapi di hati, ya, lahir dari hati, dari motif yang beres. Kalau motifnya beres, orang itu beres pasti. Orang lihat uang sama loh, saudara. Saudara lihat uang, ya, kalau hati beres, lihat uang 1 miliar pun saudara nggak biasa. Orang kalau hati beres itu bersih, hatinya lihat uang 1 miliar itu ya biasa. Tapi kalau hati sudah tidak beres, lihat uang 1 miliar gemetar itu.
Ya, habis itu pikirannya sudah beda, sudah berubah semua sudah tidak sama, sudah berbeda dari yang sebelumnya. Ya, tadinya lurus, tapi sekarang tidak lurus lagi. Ya, jadi saudara masalah motif hati. Ya, maka kalau kita setiap minggu membaca 10 hukum, ya, mulai dari hukum pertama sampai hukum ke-10, itu masalah sikap hati saudara, masalah motif hati yang terdalam. Lalu yang kedua saudara, inti yang mau disampaikan di sini secara tersirat adalah jika kita bisa menguasai hati kita dengan firman Tuhan, maka tindakan kita pasti benar. Karena semua dosa lahir dari hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata ketika berbicara masalah murid-murid makan minum tidak cuci tangan, ya. Orang Yahudi bilang, mereka makan minum tidak cuci tangan, ya, tidak mengikuti kebiasaan kita. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak apa-apa. Bukan yang dari luar masuk ke dalam yang menjadikan kamu najis, tidak. Tapi dari dalam hati maksudnya, yang keluar amarah, kebencian, iri hati, percabulan dan segala macam. Itu yang mencemarkan kita, yang membuat kita najis. Lalu ada orang tafsirkan ngaco sekali, ya. Tidak ada makanan haram itu, semua makan saja. Haram itu kalau kamu habis makan lalu muntahkan keluar, itu haram. Dia tafsir kacau sekali, ya. Ada tafsiran kayak gitu saudara. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu yang keluar dari dalam itu bukan maksudnya muntahkan kembali makanan itu haram, bukan. Jadi kalau Anda makan lalu muntahkan kembali itu haram, bukan itu. Maksudnya yang keluar dari hati itu adalah pikiran yang jahat, niat mau menghabisi orang lain, niat mau mencelakakan orang lain, niat iri hati, benci, lihat orang sukses, tidak tenang hatinya, lihat orang punya pegang uang banyak, tidak tenang hatinya, goyah dia jengkel setengah mati. Segala macam hal yang kotor, hal yang jahat, kebencian, ya, itu yang menajiskan kita. Ya, maka saudara, ketika kita bisa menguasai hati kita dan firman Tuhan, maka tindakan kita pasti akan benar. Maka intinya di sini firman Tuhan itu harus menguasai kita, ya. Firman Tuhan itu harus mengendalikan kita. Firman Tuhan itu harus memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita. Ya, jiwa kita kompleks, saudara, ya. Jiwa kita ini, ya, istilahnya itu simply, ya, the simplicity of the soul, ya. Jiwa nggak bisa diurai, kalau tubuh ini bisa diurai. Kalau saya mati, tangan saya ini dan tubuh saya bisa terurai semua. Akhirnya lama-lama jadi debu semuanya, jadi tanah kan. Ya, sekarang saja kalau mau potong-potong tangan saya, tubuh saya bisa, ya. Tapi jiwa bisa dipotong-potong enggak? Enggak bisa, jiwa tetap satu. Maka jiwa itu sifatnya sederhana. The simplicity of the soul, ya, kesederhanaan jiwa. Nah, jiwa yang sederhana, yang tidak bisa dipotong-potong, saudara, itu kompleks. Ada kesatuan, ada keragamannya. Ada pikiran, ada kehendaknya. Kalau dalam pemikiran kuno, sekarang saya sedang menyelidiki tentang masalah afeksi atau, ya, affection, ya. Afeksi juga termasuk emosi. Itu dalam pemikiran yang kuno, mulai dari Agustinus, ya, kemudian Thomas Aquinas, kemudian itu para reformator, kemudian Jonathan Edwards yang saya teliti, itu hanya membagi manusia itu dalam dua aspek jiwanya. Pertama, understanding atau pikiran. Kedua, kehendak. Nah, emosi di mana? Emosi itu bagian dari kehendak. Atau mereka menggunakan istilah affection. Affeksi itu adalah the movement of the will, gerakan daripada kehendak. Jadi antara emosi dan kehendak itu tidak bisa dipisah, saudara. Itu satu elemen itu yang nggak bisa dipisah. Ya, satu elemen yang memang bisa dibedakan, ya, tapi nggak bisa dipisah. Maka emosi itu masuk dalam wilayah kehendak itu.
Maka dalam teologi reform itu mana yang paling utama dalam jiwa manusia? Understanding atau afeksi atau kehendak? The will. Pasti orang reform bilang, oh pasti understanding. Reform itu understanding. Salah. Yang bilang understanding itu yang utama itu Thomas Aquinas itu, dan bukan pandangan reform itu. Kalau kita merujuk kepada pendapat Agustinus. Agustinus yang mengatakan the will itu yang powerful. Anda bisa mengikuti kehendak Anda, dan otak Anda ini walaupun tahu itu salah, tapi kalau kehendaknya sudah cenderung ke sana, otak mulai mencari semacam rasionalisasi, merasionalkan kehendaknya yang sudah salah. Maka kita pikir banyak alasan kan? Kamu misalnya salah bertindak, kamu salah tadi, tapi saya begini-begini Pak, saya sudah begini loh Pak. Jadi otaknya ini tunduk kepada kehendak, betul ya? Membenarkan apa yang dilakukan kehendak. Pertempuran kita bukan hanya dalam wilayah pikiran. Kehendak. Kalau kehendak tidak kuat, saudara, sulit untuk bertempur. Banyak orang tidak sukses, kenapa? Karena kurang pintar. Banyak orang bodoh, maaf kalau saya ngomong, banyak orang bodoh, di sekolah bodoh, bahkan tidak lulus kuliah, atau bahkan tidak lulus SMA, tapi ketika dia bisnis, saudara, dia kaya raya, tapi orang pintar, nilainya A+, di kampus. Begitu kerja, bangkrut terus, sampai tua melarat, tidak punya apa-apa. Paham ya? Kenapa? Bukan masalah ini, tapi masalah the will, kehendak. Kalau kehendak lemah, Anda tidak mungkin sukses mengerjakan apapun. Ya, kalau kehendak lemah, tidak mungkin bisa mengerjakan apapun dengan baik atau sukses. Harus kehendak, harus kuat. Tuh ada orang itu kan, jadi gubernur, banyak idenya, gini, ngomong tok. Tapi tidak ada kehendak untuk lakukan. Tidak ada guna, saudara. Harus ada kehendak untuk eksekusi. Memang penalaran rasional itu penting sekali. Tapi harus diimbangi dengan kehendak yang kuat. Jadi dua-duanya sama penting. Tapi kalau dalam konteks manusia berdosa, ya mana yang harus ditundukkan dengan firman Tuhan? Yang betul-betul harus takluk, kehendak. Kalau kehendak manut, nanti rasionya kalau sudah terang sekali pasti akan menunjang kehendaknya. Ini reform, saudara. Jangan dibalik ya, jangan bilang reform pasti karena doktrin-doktrin terus, pasti yang paling utama pikirannya, bukan. Ya, itu rasionalisme, filsafat rasionalisme itu yang mengatakan demikian. Nah, saudara, kita kembali lagi ya. Masalah hati yang dikatakan di sini, saudara, itu lebih dekat dengan kehendak itu tadi, atau afeksi, atau bahasa yang umum yang kita pakai sekarang emosi. Emosi dan kehendak itu satu paket itu ya, saya katakan tadi ya. Ya, itu hati di sini. Hati itu pusat jiwa. Ya. Maka saudara, kita tidak hanya pikiran yang dibersihkan, diajari doktrin dengan benar, tapi juga kehendak kita harus betul-betul takluk kepada firman Tuhan. Kehendak kita harus takluk kepada kehendak Tuhan, saudara. Dan dengan demikian maka kalau kita bisa menguasai hati kita dari firman Tuhan, maka tindakan kita akan benar. Cuman di dalam pengertian yang lebih luas juga sebetulnya istilah hati di dalam Alkitab itu berbicara segala aspek. Karena hati adalah pusat jiwa. Jadi semuanya termasuk pikiran ya dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan maju pada bagian berikut sekarang mengenai moral Kristen. Saya memberikan prinsipnya sekarang. Dari pembacaan firman Tuhan tadi ada dua hal ya. Pertama, Tuhan Yesus mengemukakan makna yang sesungguhnya dari hukum Taurat. Kedua memberikan pendalaman yang orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemuka agama tidak tahu. Mereka terikat kepada huruf-huruf mati. Nah, yang kedua, saudara, Tuhan Yesus itu memberikan
pendalaman ya, saya katakan tadi. Lalu kita sekarang bergerak untuk memahami mengenai prinsip daripada moral Kristen. Nah begini, di dalam dunia yang berdosa ini, benturan etika itu pasti ada itu. Konflik etika pasti ada. Jangan bilang AA, BB, ya. Hitam ya hitam, putih ya putih. Tapi ada hal-hal yang tidak sekedar hitam dan putih, betul tak? Kalau bicara etika, ya, ada yang jelas, tapi ada yang kita tidak jelas. Maka perlu prinsip Alkitab. Saya kasih contoh yang tidak jelas sekarang. Ada seorang dikejar-kejar dan celurit, mau dibunuh, ya. Lalu lari ke rumah, ketemu dan Pian. Tolong Mas Pian, tolong, saya mau dibunuh dan celurit. Lalu Pian bilang, ayo masuk ke kamar saya. Lalu orang yang dikejar itu masuk ke kamar, disembunyikan di situ. Lalu datanglah orang yang bawa celurit. Hei, Anda tadi lihat tak orang yang lari-lari ke sini? Kalau lihat kasih tahu saya. Itu musuh saya mau bacok dia. Kamu mau enggak kasih tahu? Oh, ada di kamar saya. Mau enggak? Anda harus berbohong di situ. Betul ya? Harus berbohong. Kalau tidak, Anda akan melihat pertumpahan darah di situ. Dia akan membacok di situ. Nah, saya mau tanya, di situ berbohong dosa apa enggak? Berbohong itu bersaksi dusta kan? Hukum keberapa? Ke-9 dari 10 hukum Allah. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah sekarang Anda berbohong. Dia tanya, mana tadi? Mana? Saya mau bacok. Anda bilang, tidak ada. Nah saudara berbohong di sana. Nah dosa enggak saudara di sana? Dosa enggak? Kalau saudara bilang dosa, alasannya apa? Kalau bilang enggak, alasannya apa? Kan ini tidak sekedar hitam putih ya, betul ya? Betul enggak? Sekarang misalnya, mengendarai motor atau mobil, wajib punya SIM. Tidak punya SIM, Anda melanggar aturan. Bisa ditilang oleh polisi. Bahkan tidak ditilang polisi pun, tapi Anda melanggar aturan, dan itu bagi orang Kristen dosa itu, betul ya? Dosa. Tapi saya tidak punya SIM, tapi saya bisa bawa motor. Ini mau khotbah nanti sekitar 15 menit lagi. Tapi jalanan macet ini. Saya pesan Grab nggak datang-datang ini. Ini ada motor ini. Kalau saya pakai motor bisa cepat ke tempat khotbah. Gimana ini? Akhirnya saudara bilang, sudahlah, nggak punya SIM, nggak apa-apa. Saya naik motor dulu. Tapi Anda melanggar aturan loh. Betul ya? Nah ini dosa apa enggak? Jadi problem etika itu bukan hanya masalah hitam putih ya. Ada wilayah-wilayah yang kurang jelas atau bahkan tidak jelas, maka perlu prinsip Alkitab. Di sini saudara melihat nanti prinsip teologi reform itu berbeda sama sekali dengan teologi-teologi yang lain. Nah, lebih baik kita masuk kepada contoh kasus di Alkitab saja yang sangat clear dan sangat jelas ya. Sebelum saya menjelaskan prinsip etika Kristen nanti ya, supaya kita jangan salah bertindak ketika kita melakukan pekerjaan kita atau kegiatan-kegiatan kita ya. Nah, di dalam Yosua, kitab Yosua pasal 2, di sana dikatakan bahwa Yosua itu mengutus 2 orang pengintai ke kota Yeriko. Kota Yeriko yang akan mau diruntuhkan, mau dihancurkan. Tapi utus pengintai dulu. Ini caranya memang harus begitu. Ya. Tidak serta-merta langsung serang. Nanti kalau nggak tahu kekuatan musuh, pasukannya seberapa, wah bahaya ya. Jadi kirim pengintai dulu. Kirim 2 orang. Nah 2 orang pengintai ini kemudian datang ke satu rumah, ternyata rumah pelacur itu. Tinggal di situ. Tapi bukan jahat ya, tidak ya. Mereka tinggal di sana. Nah mereka tinggal di sana sambil mengintai kota Yeriko. Nama pelacur ini namanya Rahab. Ya. Kemudian raja kota Yeriko itu mendengar. Lalu suruh orang, cari 2 orang itu. Lalu mereka tanya kepada Rahab,
kamu lihat tak dua orang itu, yang orang Israel yang datang mengintai. Mereka mau menghancurkan kita. Kalau ada, serahkan mereka, biar kita hancurkan, kita bunuh mereka. Nah, saudara, Rahab bilang apa? Tidak ada mereka, padahal dia sembunyikan dua orang itu di atas loteng. Tidak ada mereka di sini. Nah, saudara, dia bilang, kalian coba cari ke sana. Coba lari ke sana, cari. Ini saya parafrase aja, nanti saudara baca sendiri di Alkitab ya. Minggu lalu juga saya bicara tentang bagian firman Tuhan yang seolah-olah ini baru ya. Padahal kalau saudara baca Alkitab itu banyak kisah-kisah dalam Alkitab itu, saudara. Coba ke sana, gitu. Akhirnya orang-orang yang mengejar dua orang pengintai tadi itu lari ke arah yang ditunjukkan oleh Rahab ini. Lalu Rahab naik ke atas loteng, menurunkan mereka lalu berkata, pergilah sekarang. Tapi jangan cepat-cepat, karena biar mereka putar-putar dulu, setelah mereka kembali baru kalian jalan. Nah, saudara, Rahab kemudian minta perlindungan kepada dua orang ini. Saya tahu kalian ini dipimpin oleh Tuhan. Kalian sudah menghancurkan banyak raja, menghancurkan banyak rakyat. Sudah membunuh banyak musuh-musuh daripada Tuhan. Ingatlah saya kalau kalian datang menghancurkan kota Yeriko. Selamatkanlah saya dan keluargaku. Lalu dua orang pengintai itu berkata, kami akan selamatkan engkau. Engkau akan selamat, ya, dan seluruh keluargamu. Tapi ikat kain merah ini di atas rumahmu, supaya ketika kami menyerbu, engkau terlewatkan beserta seluruh keluargamu. Semua keluargamu kumpulkan semua. Dan Rahab taat. Lalu kemudian dia berserta seluruh keluarganya itu akhirnya selamat. Dan Rahab pelacur ini, saudara, adalah salah satu nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Ya, itu cara Tuhan bekerja ya. Tapi bukan itu yang fokus kita ya. Rahab berbohong tadi itu. Mana dua orang pengintai itu? Dia bilang tidak ada di sini, padahal dia sembunyikan di atas loteng. Nah, saudara, Rahab berbuat dosa tidak? Nah, di Facebook, saudara, orang mendebat saya ketika saya menulis tentang ini. Ya, dosa itu Pak Pendeta. Salah, ngawur Pak Pendeta ini. Aduh, saya dibilangin ngawur ya. Saya sudah bertahun-tahun belajar teologi, dibilang ngawur. Ya, Anda bilang ngawur kepada pendeta yang sungguh-sungguh belajar, itu dosa loh, saudara. Betul ya? Anda punya kendaraan lah ya. Apa sepeda atau motor atau mobil gitu, bawa ke bengkel. Ini orang ahli sekali yang kerjakan. Lalu dia bilang gini. Salah Anda, padahal Anda tidak ngerti mesin. Salah Anda itu begini, salah itu. Ngawur Anda itu. Waduh, ya kacau ya kalau begitu ya. Sama juga kalau sudah periksa ke dokter yang sudah sangat berpengalaman. Anda malah ngira-ngira sendiri penyakitnya. Ya kalau bisa ngira-ngira sendiri penyakitnya, bisa tidak cocok sama dokter, ya sudah periksa sendiri aja di rumah, kan ngapain ke dokter. Ini mirip sama juga orang nggak belajar teologi, ngaco luar biasa, tapi protes pendeta yang sungguh-sungguh belajar. Dosa itu Pak Pendeta. Saya bilang, bohong itu tidak dianggap dosa lagi. Karena dia berbohong untuk melindungi jiwa, dan bukan hanya sekedar melindungi jiwa, tapi melindungi pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan sudah siap sedia memimpin Yosua dan pasukan Israel untuk menghancurkan Yeriko. Dan saudara, saya perlu tambahkan sedikit. Jangan pikir ya, Tuhan sembarangan memusnahkan bangsa-bangsa Kanaan, bangsa Ai, bangsa Yeriko, macam-macam ya. Ya, tidak. Mereka itu sudah hidup durhaka luar biasa. Mereka kalau membunuh orang itu begitu kejam, begitu jahat. Mereka itu berzina habis-habisan. Mereka sambil menyembah dewa-dewa mereka seks bebas di situ. Laki-laki, perempuan, ada istri atau tidak ada istri, bebas di situ. Begitu cabul, begitu rusak. Sudah tidak bisa diperbaiki. Maka Tuhan menggunakan Israel sebagai alat keadilannya, alat kesuciannya untuk menghancurkan bangsa-bangsa Kanaan. Paham ya, ini bukan pelanggaran hak asasi manusia, tapi Tuhan sedang menjalankan penghakimannya kepada orang-orang berdosa. Nah, saya lanjutkan saudara. Di sana tadi Rahab itu berbohong, tapi bohong itu tidak dianggap dosa lagi. Kenapa? Karena dia berbohong untuk melindungi dua nyawa pengintai untuk kelangsungan pekerjaan Allah.
di dalam rencananya, di dalam bagaimana Tuhan mewahyukan kebenarannya. Saudara, dan kita terima Alkitab sekarang, yang akhirnya semua itu intinya merujuk kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, ketika seorang memprotes ya, tetap dosa itu Pak Pendeta. Lalu saya bukakan dia Ibrani 11 ya. Ibrani 11 saudara, ayatnya yang ke-31. Saya akan membaca ya. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Karena iman, maka Rahab ini tadi ya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dia menyambut, dia memperlakukan dua pengintai itu dengan baik. Dia tidak menyerahkan mereka ke raja kota Yeriko. Dia berbohong demi melindungi dua pengintai itu. Dan oleh karena dia berbuat baik, dia disebut sebagai orang beriman karena iman. Rahab adalah orang beriman di sini. Jadi apakah bohongnya tadi dosa? Tidak. Ini cara reform melihat konflik-konflik etika yang ada. Satu contoh yang mungkin jelas berikut ya. Contoh. Kalau tadi ilustrasi-ilustrasi di depan saya tidak berikan contoh, tapi saudara bisa nilai sendiri ya, yang tadi ya, beberapa yang tadi. Tapi sekarang ini saya akan lebih jelas. Nah, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Nah, suatu saat pemerintah berkata, tidak boleh ada pemberitaan Injil. Orang Kristen tidak boleh khotbahkan Injil. Alkitab tidak boleh dibaca lagi. Siapa baca Alkitab, siapa pegang Alkitab, kamu akan dituntut. Nah, saudara-saudara, itu hukum, undang-undang pemerintah, peraturan pemerintah. Dan Alkitab berkata, taatilah pemerintah yang ada di atasmu, karena tidak percuma mereka menyandang pedang keadilan untuk menghukum orang-orang yang jahat, yang berbuat dosa. Jadi Alkitab memerintahkan taati pemerintah. Nah, pemerintah sekarang bilang tidak boleh baca Alkitab, tidak boleh memberitakan Injil. Nah, saya mau tanya, saudara masih mau baca Alkitab tidak kalau dilarang oleh pemerintah? Masih mau memberitakan Injil tidak kalau dilarang oleh pemerintah? Tetap ya, kalau tetap memberitakan Injil, tetap pegang Alkitab, bahkan tetap cetak Alkitab, berarti melawan pemerintah. Dosa kan? Loh, Alkitab bilang jangan lawan pemerintah loh. Berarti melawan pemerintah kan? Nah, di sini saudara, satu prinsip penting yang kita harus belajar, hukum yang lebih rendah atau pelanggaran terhadap hukum yang lebih rendah itu otomatis gugur demi mengikuti hukum yang lebih tinggi. Ketika Anda melanggar hukum yang lebih rendah demi mengikuti hukum yang lebih tinggi, itu bukan dosa lagi. Jadi saudara tetap diam-diam memberitakan Injil, tetap diam-diam cetak Alkitab, walaupun pemerintah bilang tidak boleh lagi. Anda boleh lawan pemerintah di sini demi menaati hukum Tuhan, perintah Tuhan yang lebih tinggi untuk memberitakan Injil, untuk mencetak Alkitab. Jadi melawan pemerintah di sini bukan dosa lagi. Nah, ini cara reform melihat. Ini namanya prinsip lesser evil, necessary evil. Ya, kejahatan yang lebih kecil yang terpaksa terjadi demi supaya kita tidak melanggar hukum yang lebih tinggi, itu memang ya harus terjadi dan kita tidak bersalah di sana. Paham ya? Jadi Anda boleh memberitakan Injil kalau pemerintah larang, tidak boleh khotbah lagi, tidak boleh beritakan Injil, tidak boleh baca Alkitab, tidak boleh cetak Alkitab seperti di Korea Utara. Itu ada anak kecil, kalau saya tidak salah, saya membaca itu di berita, itu kedapatan membaca Alkitab itu dihukum itu. Orang tuanya juga kena itu, saudara. Bahaya sekali itu, ya, di Korea Utara. Tapi orang Kristen boleh tidak tunduk. Lalu tidak usah baca Alkitab, tidak usah khotbah lagi, tidak usah pemberitaan Injil. Tidak boleh. Di dalam sejarah kekristenan dihambat, dibunuh, orang-orang Kristen dikejar-kejar, tetap pemberitaan Injil berjalan. Ya, demi menaati perintah Tuhan
yang lebih tinggi daripada aturan pemerintah yang salah ya. Paham ya? Nah, ini prinsip saudara ya di dalam teologi reform. Lalu saudara ada pandangan lain yang mengatakan bahwa kalau salah ya salah ya. Misalnya dalam kasus Rahab tadi dia berbohong ya salah. Ya, pokoknya salah itu. Jadi tidak boleh dilakukan. Loh lah bagaimana kalau dua pengintai ini kemudian ditangkap nanti? Ya serahkan kepada kedaulatan Tuhan katanya. Dan secara konyol saudara, justru mbahnya yang menjadi cikal bakal teologi reform yang pegang ini, Agustinus. Tapi salah itu. Reform mulai dari Calvin dan seterusnya tidak mengikuti pandangan Agustinus ini. Namanya itu pandangan absolutisme total. Jadi kalau dosa kecil, dosa besar sama saja. Pokoknya tidak boleh berdosa. Jadi dalam situasi apapun, misalnya tadi orang dikejar orang pegang celurit ya. Ya Anda tidak boleh bohong di sana. Lah bagaimana nanti kalau kita kasih tahu ada di dalam? Ya serahkan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang bela nanti begitu. Ini terlalu beresiko saudara. Ini konyol ya saudara ya. Ini namanya absolutisme total ya. Tapi ada absolutisme bertentangan. Itu biasa dipegang oleh gereja-gereja Lutheran. Orang-orang Lutheran ya. Yang mengikuti teologi daripada Martin Luther. Walaupun sudah tidak murni ya. Karena banyak dimodifikasi oleh Philip Melanchthon. Penerus daripada Luther. Nah kalau absolutisme bertentangan ini dalam kasus misalnya Rahab tadi ya. Ya Rahab waktu berbohong itu dosa. Dosa itu. Maka nanti setelah berdosa, terpaksa berdosa, setelah itu lewat, harus cepat-cepat ngaku dosa sama Tuhan. Memang di dalam dunia ini ada pertentangan-pertentangan. Kita pun reform akui itu. Ada pertentangan-pertentangan. Tapi kalau Lutheran berkata ya tetap dosa itu. Ya, walaupun kamu benar waktu itu demi melindungi jiwa, kamu bohong. Itu benar. Tapi bohongnya itu sendiri tetap dosa. Maka nanti setelah peristiwanya lewat, kamu harus masuk kamar, harus berdoa, ngaku dosa sama Tuhan. Itu Lutheran saudara. Tapi kalau reform, itu namanya absolutisme bertingkat. Hukum lebih rendah gugur dengan sendirinya demi menaati hukum lebih tinggi. Paham ya? Ya, melindungi satu nyawa atau jiwa itu lebih penting daripada masalah berbohong. Maka demi melindungi jiwa, jangan sampai jatuh tumpah darahnya secara sia-sia. Anda boleh berbohong. Ya, berbohong demi melindungi jiwa dan tidak usah ngaku dosa. Ya. Rahab di sini Anda baca teliti Alkitab, dia mengaku dosa enggak? Rahab itu loh dalam kasusnya itu ada dia mengaku dosa enggak? Waktu dia cerita-cerita kepada dua pengintai, tolong lindungi saya kalau kalian nanti menyerang. Dan kalian lihat tadi kan, saya bohong tadi kan, demi melindungi kalian. Ya tolong dong, doakan saya supaya dosa berbohong itu diampuni. Tidak ada loh. Justru Ibrani mengatakan karena iman Rahab itu ya. Ya saya baca ulang ya, Ibrani ya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Justru ketika dia berbohong dikatakan dia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tapi hati-hati saudara. Tidak gampang menerapkan prinsip lesser evil, necessary evil ini. Katakanlah orang tadi belum punya SIM. Wahai, sudah kebiasaan. Ini kan kebutuhan saya lebih penting daripada taat aturan polisi harus ada SIM. Saya kan pelayanan. Jadi tidak urus SIM, pakai ke sana kemari. Oh, tidak ada SIM. Dosa itu. Prinsip lesser evil, necessary evil itu tidak bisa diterapkan di sana. Karena ini situasinya umum. Anda bisa urus SIM. Ya. Saya pernah dulu seorang pendeta ya. Tidak usah saya sebut nama ya. Baru beli motor besar ya. Datang ke tempat saya. Plat nomornya belum beres. Saya bilang, Pak Pendeta, itu plat nomornya kenapa? Belum beres itu loh Pak. Tapi Anda sudah jalan-jalan di jalan tadi. Ini hanya masalah etika saja katanya. Ini hanya masalah etika saja katanya. Bagi saya itu dosa saudara.
dosa. Sama juga dalam hal urus SIM ya. Kalau punya waktu dan bisa untuk ikut ujian step by step, tidak lulus pun ulang lagi, tidak lulus ulang lagi. Ya, harus urus SIM. Tidak boleh jalan pintas, tidak boleh pakai bayar langsung jadi. Tapi kalau situasi sama sekali tidak memungkinkan, ada juga ya, sampai ada saya baca di berita itu, seorang ibu-ibu di Surabaya atau di Sidoarjo itu, ngamuk-ngamuk saudara. Berkali-kali dia ujian tidak lulus-lulus. Akhirnya dia ngamuk-ngamuknya viral. Kapolri berkata, hentikan itu, ujian SIM yang meliuk-liuk banyak itu, begitu. Akhirnya dihentikan. Ujian SIM sekarang lebih mudah, nggak terlalu meliuk-liuk. Tapi ada juga yang nggak lulus loh. Saya lihat bapak-bapak itu nggak lulus loh. Heran ya. Mungkin ya nggak pernah punya SIM yang beres. Mungkin dulunya memang beli itu. Ya, kemudian SIM-nya mati, ujian ulang lagi nggak lulus-lulus. Ya, tapi kalau situasi tertentu dan Anda butuh ya. Contoh, Anda harus kerja. Dan di keluarga itu Anda adalah penopang kehidupan. Menopang anak istri, ya, anak yang kecil-kecil. Anda harus kerja, Anda butuh motor, harus kerja. Ya. Tapi SIM nggak jadi-jadi. Karena Anda lulus-lulus, terlalu sulit. Atau kadang-kadang dipersulit. Ya. Ujung-ujungnya nanti biar bayar dan jadi SIM-nya begitu ya. Ya, kalau Anda tidak punya SIM bawa motor kan berisiko dan itu salah. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi, berulang-ulang tidak bisa. Tapi saya harus bekerja pakai motor. Harus menghidupi anak-anak istri saya. Ya sudah, bayar. Di dalam hal ini saudara, dalam konteks yang betul-betul terdesak seperti ini, itu namanya lesser evil, necessary evil. Tapi menurut saya, tidak semua lesser evil, necessary evil itu yang bebas murni kayak Rahab berbohong tadi ya. Kalau menurut saya dalam konteks mengurus SIM ini pun, Anda mesti pulang, harus berlutut. Jadi Lutheran lagi, tidak apa-apa. Harus beritahu Tuhan, saya terpaksa pakai jalan pintas ini. Karena sulit, tidak bisa saya. Sedangkan saya butuh motor, butuh kerja Tuhan. Dan untuk kerja pakai motor, saya harus pakai SIM. Paham ya, saudara ya? Jadi tidak sesederhana itu ya. Ya. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen diberi prinsip-prinsip moral oleh Alkitab sehingga kita boleh mempertahankan hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang beres, dan tidak hanya sekedar hidup suci tapi terikat dalam huruf-huruf yang mati. Nah, kalau orang terikat dalam huruf-huruf yang mati itu bahaya sekali saudara. Ini biasa terjadi di asrama. Saya pernah pegang asrama jadi saya tahu. Asrama itu ya, kamu kan asrama ya, pagi tot gitu, ada belnya, bangun. Jam makan tot, kerja bakti tot gitu. Jadi hidupnya diatur bel saudara, diatur aturan-aturan itu. Nanti datanglah dosen. Kamu harus taat aturan mahasiswa ini. Harus taat aturan. Kalau tidak, kamu tidak dipakai Tuhan nanti. Tapi hati-hati. Jangan-jangan itu huruf-huruf mati yang akan menyetir kamu seumur hidup sehingga mempunyai jiwa yang mati, lama-lama jiwanya seperti Farisi. Maka harus seimbang saudara. Perlu aturan, perlu. Tapi sebaiknya kalau tidak terpaksa, jangan pakai aturan. Hidup atur diri. Pagi ya bangun, makan ya makan, kerja ya kerja. Kerja bukan karena tertulis di sini jam kerja, lalu kerja. Tidak. Nah kalau kayak gitu nanti kamu kerja. Kalau bosnya tidak ada atau kepalanya tidak ada, ya leye-leye, santai-santai, main-main HP, buka TikTok, joget-joget di TikTok ya. Itu kayak pegawai-pegawai negeri sekarang. Ya, tapi kalau Anda tidak terikat dengan itu, huruf-huruf aturan, Anda kerja dengan bebas, dengan sukarela, Anda pasti mengerjakan sesuatu yang mempunyai etos kerja yang luar biasa bagus dan bisa menghasilkan hal-hal yang berbobot dan bermutu. Bagi saya, orang hidup tertib itu
dia mengatur dirinya secara independen, secara bebas, tanpa aturan-aturan, itu jauh lebih berbobot daripada orang hidup tertib sudah pasang aturan besar-besar di dinding temboknya. Bangun pagi lihat apa-apa, lihat apa-apa. Ya bagus, tertib, tapi kurang hidup. Bahkan mungkin ada kematian di dalamnya. Saya mengalami guru-guru waktu sekolah dulu. Wah, istilahnya guru yang killer ya, yang suka Ada satu guru kami, saudara, di SD, dia sudah pegang itu. Istilah kami itu tali nilon ya. Sebetulnya istilah yang kurang tepat. Karena dulu ada kursi yang dianyam dari plastik yang kayak tali itu loh. Ya. Nah itu bukan rotan, itu plastik, kayak plastik itu, tali itu. Nah itu dia pegang, dia linting begitu, lalu dia pegang, dia putar-putar gini. Kalau dia sudah putar-putar gini, takut semua punggung ini nanti bisa melepuh semua, saudara. Itu panas loh itu. Dia pukul saudara, itu melepuh punggung itu. Nah biasanya kayak gitu, itu guru-guru yang taat aturan ketat sekali itu. Itu guru-guru yang mematikan itu, saudara. Jadi kita belajar karena takut, saudara. Anda belajar karena takut pasti nggak bisa. Tapi belajar karena suka pasti bisa. Belajar karena suka, ya. Saya main gitar karena suka, bukan karena terpaksa, saudara. Hari ini saya main gitar sekitar 2 jam lebih, ya. Kemudian coba main organ, ya, main keyboard. Ini otaknya ini masih terikat pada gitar, salah main keyboard, ya. Ya, jadi saudara, kita tidak boleh terikat pada huruf-huruf mati, tapi kita harus menghidupi perintah Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan kita boleh bebas dan sukarela karena mengasihi Tuhan melakukannya, saudara. Ini yang seharusnya menjadi prinsip moral prinsip hidup moral daripada orang-orang Kristen. Biarlah kita pulang dengan firman Tuhan ini, kita boleh lebih mengasihi Tuhan dan boleh hidup di dalam moral Kristen yang sejati, membenci dosa, dan kita boleh sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam khotbah pada sore hari ini. Kami belajar bagaimana kami memahami perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat Tuhan, yang oleh Tuhan Yesus dikemukakan makna yang sejati dan diberi pendalaman bagaimana makna yang sesungguhnya. Bahwa hati adalah penting sekali di dalam melakukan firman Tuhan. Motif hati kami. Kalau hati kami beres, tindakan kami beres, perkataan kami beres. Dan Engkau juga sudah memberikan kepada kami prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagaimana kalau kami menghadapi pertentangan-pertentangan problem etika dalam kehidupan kami. Biarlah kami kalau tidak terpaksa, kami taat semua yang difirmankan Tuhan. Kecil atau besar, terutama atau di bagian yang belakang. Tetapi jikalau kami diperhadapkan pada pertentangan-pertentangan yang ada, biarlah kami memegang prinsip lesser evil, necessary evil, demi mematuhi perintah Tuhan yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, berkati kami, jadikan kami orang Kristen yang beres, yang suci, dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.